Pelajaran keempat, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala. Bab jamak taksir sampai latihan. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, dan kita kemarin telah membahas tentang pembagian isim ditinjau dari adatnya, ditinjau dari jumlahnya, dari bilangannya, terbagi menjadi 3, ada isim mufrad, isim musanna, dan jamak. Kemudian jamak terbagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, mu'annas salim, dan jamak taksir. Dan kita sudah jelaskan tentang isim mufrad, definisinya, contoh-contohnya, kemudian tentang musanna, definisinya, contoh-contohnya, serta sedikit latihan tentang musanna. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke dalam isim yang berikutnya, yaitu jam'u al-mudzakkari as-salimu, yaitu jamak yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Penulis kitab Muyassar, beliau mengatakan jam'ul mudzakkari as-salimu huwa, jamak mudzakkar salim dia adalah madalla 'alal jam'iyyati, yaitu isim yang menunjukkan atas jamak. Dan jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari 2, itu dikatakan jamak. Jadi yang namanya jamak dalam bahasa Arab adalah lebih dari 2. Kenapa? Kalau 2 itu namanya musanna. Beda dengan misalnya bahasa Inggris, maka jamaknya itu lebih dari 1. Bagaimana caranya? Biziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih, yaitu dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun fi akhirih, di akhirnya, maksudnya di akhir isim mufradnya. Maka jamak mudzakkar salim cara membuatnya itu berdasarkan isim mufrad. Isim mufrad itu yang menunjukkan 1. Kita lihat contohnya, misalnya muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim. Muslimun, dan dia isim, tandanya adalah tanwin. Kalau kita mau mengatakan banyak orang muslim yang menunjukkan lebih dari 2, maka caranya adalah ditambahkan waw dan nun atau iya dan nun di akhir isim mufradnya setelah mimnya. Maka kalau ditambahkan waw dan nun menjadi muslimuna, kalau ditambahkan ya dan nun menjadi muslimina. Insyaallah mudah. Kemudian kafirun, seorang kafir, menjadi kafiruna atau kafirina jika ditambahkan ya dan nun. Fungsi penambahan waw dan nun atau ya dan nun ini insyaallah akan kita ketahui apabila kita masuk ke dalam bab yang namanya bab i'rab. Maka penting sekali pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita harus paham bagaimana atau mengetahui jamak mudzakkar salim. Mengetahui jamak mudzakkar salim, yaitu caranya bagaimana? Yaitu menambahkan di akhir isim mufradnya waw dan nun atau ya dan nun. Maka langsung kita ke at-tamrin, latihan. Dari at-tamrinu ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jamak mudzakkar salim dari kata-kata berikut ini. Kalau kita lihat ij'al, nanti namanya fi'il. Ij'al itu termasuk fi'il amr. Ya, termasuk fi'il amr, dia memerintahkan.
jam'an mudakkaron saliman. Jam'an ditanwin maka dia isim. Mudakkaron ditanwin isim juga. Demikian juga saliman. Mimma ya'ti, berikut ini. Contohnya di sini dijelaskan atau ditulis sobirun, artinya seorang yang sabar. Sobirun. Apa jamak mudzakkar salimnya? Maka kita tambahkan di akhir isim mufrad sobirun wawu dan nun atau ya dan nun. Apabila kita tambahkan wawu dan nun maka menjadi sobiruna, orang-orang yang sabar. Apabila kita tambahkan ya dan nun maka menjadi sobirina. Jadi sobirun menjadi sobiruna atau dan sobirina. Apa musanna dari sobirun? Isim musannanya yaitu isim musanna sobirun, maka sebagaimana kaidah yang kemarin sudah kita jelaskan. Cara membuat musanna adalah menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Maka sobirun menjadi sobironi, sobiroini. Maka kita lihat apa perbedaan antara musanna penambahan ya dan nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Jadi apa perbedaan penambahan ya dan nun pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim? Sama-sama ditambahkan ya dan nun. Bedanya adalah bahwasannya apabila penambahan ya dan nun tersebut terdapat dalam isim musanna, maka misalnya sobirun menjadi sobiroini, maka huruf yang terdapat sebelum ya itu harokatnya fathah dan setelahnya harokatnya kasroh. Saya ulang bahwasanya apabila kita menambahkan ya dan nun dalam isim mufrad untuk kaidah musanna, maka huruf sebelum ya-nya itu harokatnya fathah, sedangkan setelahnya harokatnya kasroh. Kita lihat sobirun menjadi sobiroini. Sedangkan dalam kaidah jamak mudzakkar salim, sobirun menjadi sobirina. Maka huruf yang terletak sebelum ya itu harokatnya kasroh, sedangkan setelahnya fathah. Maka jangan bingung, meskipun sama-sama ditambahkan ya dan nun tetapi beda. Kemudian muhsinun itu orang yang berbuat baik, maka kita tambahkan wawu dan nun menjadi muhsinuna. Kalau ditambahkan ya dan nun menjadi muhsinina. Musananya juga mudah, yaitu tambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Muhsinani, dua orang yang berbuat baik, atau muhsinaini. Alimun, seorang yang alim, ya kan? Alimun, seorang yang berilmu. Maka jamak mudzakkar salimnya ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun, maka menjadi alimuna, alimina. Jadi alimuna, alimina. Musananya alimani, alimaini. Jadi alimani, alimaini. Dua orang yang berilmu. Kalau jamaknya tadi jamak mudzakkar salimnya alimuna, alimina. Solihun, seorang yang soleh. Itu seorang yang menegakkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak manusia, hak-hak sama. Itulah orang yang soleh. Solihun, yaitu orang yang soleh, maka jamaknya adalah solihuna. Jamak mudzakkar salimnya solihuna atau solihina. Sedangkan mufannanya solihani, solihaini. Mufsidun, orang yang berbuat kerusakan, maka menjadi mufsiduna, mufsidina. Mufannanya mufsidani, mufsidaini. Insyaallah mudah sekali. Kemudian jalisun, orang yang duduk, maka menjadi jalisuna, jalisina. Jalisuna, jalisina. Mufannanya apa? Jalisani, jalisaini. Shadikun, seorang yang benar, seorang yang benar. Di dua jamak mudzakkar salim, maka jamak mudzakkar salimnya tambahkan saja wawu dan nun
atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Shadiqun, satu orang yang benar. Maka shadiqun menjadi shadiquna, shadiqina. Musananya shadiqoni, shadiqoini. Mu'minun, satu orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin maka mu'minuna, mu'minina. Muflihun, orang yang beruntung, ya. Muflihun, orang yang beruntung. Menjadi muflihuna, muflihina. Musananya muflihani, muflihaini. Syakirun, seorang yang bersyukur. Jamaknya, jamak mudzakkar salimnya syakiruna, syakirina. Musananya syakironi, syakiroini. Insyaallah mudah. Intinya bahwasanya jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan atas al-jam'iyah jamak, yaitu lebih dari dua. Caranya bagaimana? Biziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan wawu dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirihi, di akhirnya, maksudnya adalah di akhir isim mufrad. Jadi kita menambahkannya adalah di akhir isim mufradnya, di akhir isim mufrad. Oleh karena itu tidak bisa kita membuat jamak mudzakkar salim dari isim musanna, harus dikembalikan ke isim mufradnya dulu baru dibuat musanna, baru dibuat dikembalikan ke isim mufradnya dulu kemudian baru dibuat jamak mudzakkar salim. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tamrin berikutnya ij'al mufradan. Jadikan mufrad. Ini kebalikan dari yang pertama. Maka ini semuanya adalah contoh jamak mudzakkar salim, kemudian apa mufradnya? Ya, mudah sekali. Musyrikuna, orang-orang musyrik. Musyrikuna, orang-orang musyrik. Maka mufradnya apa? Tinggal dibuang wawu dan nunnya, maka menjadi musyrikun, satu orang yang musyrik. Munafikuna, orang-orang munafik, menjadi munafikun. Kalau musananya berarti berdasarkan isim mufradnya. Jangan jamak mudzakkar salim dijadikan musanna, tapi dari isim mufrad. Maka musananya adalah munafikoni, munafikoini. Tidak boleh kita katakan munafiku nani atau munafiku naini. Maka ini salah. Yang benar musananya adalah diubah dulu ke isim mufrad kemudian dijadikan musanna. Karena musanna itu berdasarkan isim mufrad. Demikian juga jamak mudzakkar salim, dia berdasarkan isim mufrad. Fasikuna, orang-orang yang fasik, ya, banyak berbuat dosa, maka dia adalah fasikun, ya. Fasikun itu bentuk mufradnya. Kadibuna, orang-orang pendusta, menjadi kadibun. Rohimuna, orang-orang yang penyayang, menjadi rohimun. Doribuna, orang-orang yang memukul, menjadi doribun. Saribuna, orang-orang yang minum, mufradnya adalah saribun. Qa'iduna, orang-orang yang duduk, mufradnya adalah qa'idun. Ya, insyaallah mudah, yaitu tinggal dibalik saja ke bentuk mufradnya. Itu adalah pembahasan tentang jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim. Dan diingat, jamak mudzakkar salim itu yang dia bisa dijadikan jamak, ya kan? Yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dikatakan oleh para ulama nahwu itu yaitu dia dibuat dari mufrad. Jadi jangan sudah musanna kemudian dijadikan jamak. Dikembalikan ke mufradnya dulu kemudian baru dibuat jamak. Dan jamak mudzakkar salim itu asalnya dari istilahnya al-alam was sifah. Nama atau sifat, ya kan? Misalnya contoh sifat tadi, alimun, orang yang alim, orang yang berilmu. Maka ini sifat. Sobirun, orang yang sabar. Maka istilahnya dalam bahasa Arab ini namanya sifat. Maka ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia sifat. Karena dia sifat.
Maka jamaknya bisa alimuna, alimina, sobiruna, sobirina. Demikian juga alam, yaitu nama. Nama itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Misalnya ada nama Aliyun, ya kan? Aliyun. Satu orang yang namanya Ali. Maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim aliyuna, aliyina. Jadi orang-orang yang namanya Ali. Maka ini bisa. Oleh karena itu misalnya nanti ada kata rojulun, ya kan? Rojulun artinya satu orang laki-laki. Bisa enggak kita katakan jamaknya rojuluna, kemudian rojulina? Maka kita katakan enggak bisa. Kenapa? Karena rojulun itu bukan nama dan juga bukan sifat dia. Bukan sifat. Rojulun itu laki-laki, juga bukan nama, bukan sifat. Kalau contoh yang sifat tadi misalnya kafirun, orang yang kafir. Mukminun, orang yang beriman, ya. Muslimun, seorang muslim, atau yang lainnya. Kemudian contoh yang nama misalnya Aliyun, Muhammadun, Amirun, maka ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Maka kaidah yang dibuat oleh para ulama bahasanya mereka mengatakan, para ulama nahwu, la yujma'u jam'ul mudzakkari as-salimu illa al-alamu was-sifatu. Tidaklah dijadikan jamak mudzakkar salim kecuali nama ataupun sifat. Kemudian persyaratan untuk nama, bahwasanya untuk nama itu wa yustaratu fil alami ayyakuna limudzakkarin akilin. Maka untuk nama itu dia harus bentuknya mudzakkar, bentuknya itu laki-laki dan berakal. Khalian minat ta'i wat tarkibi, yang dia itu tidak mengandung ta, ya, dia terbebas dari ta dan tarkib, yaitu tidak terdiri dari dua kata. Jadi terdiri dari satu kata. Intinya bahwasanya misalnya ada kata yang dia itu nama, ya kan, nama. Misalnya ada orang yang namanya Zainabu, ya kan, Zainab. Bisa nggak dibuat jamak mudzakkar salim? Kita katakan tadi bahwasanya jamak mudzakkar salim disyaratkan dia berasal dari nama atau sifat. Zainab nama bukan? Kita katakan dia nama. Dia nama. Akan tetapi dia itu nama tapi khusus untuk perempuan. Dia nama untuk perempuan. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Maka nggak bisa kita katakan orang-orang yang bernama Zainab, Zainabuna atau Zainabina. Nanti dia jamaknya jamak yang kedua. Maka pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya saya ulang bahwasanya jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan atas jam'iyah, yaitu lebih dari dua. Caranya bagaimana? Biziyadati, ya, dengan menambahkan wawin wa nunin, waw dan nun, au ya'in wa nunin atau ya dan nun, fi akhiri ismil mufradi atau al-ismi al-mufradi, di akhir isim mufradnya. Dan disyaratkan untuk jamak mudzakkar salim itu berasal dari nama, ya kan, dari nama orang atau sifat tertentu. Misalnya sobirun, ya kan, alimun, sodikun, dan seterusnya. Dan ini juga disyaratkan nama tersebut dia itu tidak mengandung ta, ya kan, nggak boleh misalnya alimatun, ada taknya misalnya. Dia sifat yang mengandung ta, alimatun, maka nggak boleh dijadikan jamak mudzakkar salim alimatuna, nggak boleh, karena ada tak taknis. Dia taknya nanti namanya tak taknis atau tak marbutoh.
Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lanjut tentang pembahasan jamak mudzakkar salim, kita bisa membacanya di kitab-kitab misalnya Mulakhas atau yang lainnya, kitab-kitab bahasa Arab yang lebih lanjut. Intinya ketika kita awal belajar bahwasanya jamak mudzakkar salim, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama harus dimengerti, yang namanya jamak mudzakkar salim itu menunjukkan isim yang lebih dari 2. Cara membuatnya adalah berdasarkan isim mufrad. Diingat, berdasarkan isim mufrad, kemudian dari isim mufrad tersebut kita tambahkan di akhirnya waw dan nun atau ya dan nun. Waw dan nun atau ya dan nun. Misalnya mukminun, ya, isim mufrad dan dia sifat untuk orang yang beriman, menjadi mukminuna, mukminina. Sekarang kita lanjutkan jamak yang berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu halaman ke-7 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu jam'ul mu'annatsi as-salimu. Jamak mu'annas salim. Apa itu jamak mu'annas salim? Maka penulis Ustadz Aceh Zakaria beliau mengatakan al-jam'u al-mu'annatsi as-salimu atau jam'ul mu'annatsi as-salimu huwa jamak mu'annas salim, dia adalah madalla 'alal jam'iyyati, yaitu isim yang menunjukkan atas jamak iziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya, di akhir isim mufradnya maksudnya. Jadi kalau jamak mu'annas salim, dia itu menunjukkan jamak tapi untuk perempuan. Mu'annas itu artinya perempuan. Salim itu artinya selamat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jamak mu'annas salim ini selamat dari bentuk perubahan isim mufradnya. Artinya semuanya, ya, kalau kita membuat jamak untuk mu'annas salim atau mudzakkar salim, ada istilah salim, bentuk mufradnya itu tetap ada, tinggal kita tambahkan padanya. Misalnya kalau jamak muannas salim, tambahkan alif dan ta. Maka demikian maksud dari salim. Kita lihat contohnya, misalnya solihatun, seorang wanita yang solih, yaitu solihatun, ini isim mufrad. Dia namanya isim mufrad muannas. Kenapa kita katakan muannas? Karena diakhiri oleh tanda mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Yaitu ta marbutoh. Nah, ta yang bulat itu namanya ta marbutoh. Solihatun. Dia merupakan tanda mu'annas untuk isim. Kalau untuk fi'il, kemarin dibahas tentang tanda-tanda fi'il, namanya ta ta'nis as-sakinah. Akan tetapi untuk isim itu tak taknis yang mutaharrikah, ya kan? Yang mutaharrik berharokat, yaitu tak marbutoh ini. Contohnya adalah solihatun, satu orang wanita yang soleh. Bagaimana cara membuat dari solihatun ini yaitu menjadi jamak? Misalnya banyak wanita yang soleh, maka caranya adalah dengan menambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Di akhir isim mufradnya. Tapi dengan catatan yang perlu diingat bahwasanya apabila jamak muannas apabila isim mufrad muannas tersebut mengandung tak marbutoh, ya kan? Tak marbutoh, maka sebelum kita tambahkan alif dan ta, tak marbutohnya dibuang terlebih dahulu. Saya ulang. Apabila isim mufrad muannas tersebut mengandung tak marbutoh, maka tak marbutohnya itu dibuang terlebih dahulu. Solihatun diakhiri oleh tak. Taknya namanya tak marbutoh yang menunjukkan bahwasannya satu orang ini yang soleh ini adalah perempuan. Kalau solihun, seorang laki-laki yang soleh. Kalau solihatun, seorang wanita yang soleh. Maka jamaknya boleh nggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada taknya. Ada tanda taknya. Tak marbutoh ini, maka jamaknya nanti jamak muannas salim. Dengan catatan taknya dibuang terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan alif dan ta. Taknya dibuang menjadi solihah,
Kemudian tambahkan di sana alif dan ta menjadi solihatun atau solihatin. Saya ulang bahwasanya cara membuat jamak muannats salim adalah dengan menambahkan alif dan ta di akhir isim mufrad. Di akhir isim mufrad. Dan apabila mufradnya itu mufrad muannats yang ada tandanya tak marbutoh, maka tak marbutohnya dibuang terlebih dahulu. Kemudian baru ditambahkan alif dan ta. Maka solihatun menjadi solihatun atau solihatin. Ada dua perubahannya. Solihatun yang taknya nanti tulisannya tidak seperti tak marbutoh tapi maftuhah, terbuka. Taknya terbuka. Solihatun atau solihatin. Tidak ada jamak muannats salim itu solihatan. Saya ulang, maka solihatun itu menjadi solihatun atau solihatin, dan gak akan pernah ada yang namanya jamak muannats salim harokat tak terakhirnya itu fathah. Kemudian contoh berikutnya kafirotun, ya kan, seorang wanita kafir. Bagaimana caranya? Tinggal ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Karena di sini kafirotun diakhiri oleh tak marbutoh, maka tak marbutohnya dibuang terlebih dahulu, baru ditambahkan alif dan ta. Maka menjadi kafirotun, kafirotin. Hasanatun, satu kebaikan, hasanatun. Menjadi hasanatun, hasanatin. Muballighatun, ya kan? Muballighatun. Itu seorang wanita yang menyampaikan, muballighah. Maka menjadi muballighatun, muballighatin. Apa contoh yang lain yang enggak harus dibuang? Contohnya misalnya adalah Maryamu. Maryamu ini adalah isim mufrad dan dia muannas tetapi tidak mengandung tak marbutoh. Kalau isim mufradnya itu muannas dan tidak mengandung tak marbutoh, maka tidak perlu dibuang, langsung ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Maka Maryamu, satu orang yang namanya Maryam. Kalau banyak orang yang namanya Maryam, maka bahasa Arabnya Maryamatun, Maryamatin. Kalau Zainabu, Zainabatun, Zainabatin. Maka insya Allah bisa difahami. Maka diingat, jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan atas jamak untuk perempuan tentunya. Dan caranya adalah dengan menambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Catatan untuk isim mufrad, apabila isim mufradnya itu mufrad muannas dan diakhiri oleh tak marbutoh, maka sebelum kita tambahkan alif dan ta padanya, dibuang terlebih dahulu tak marbutohnya. Solihatun misalnya, solihatun, maka taknya dibuang, ditambahkan alif dan ta. Solihatun, kemudian solihatin. Kemudian catatan yang kedua, bahwasanya ketika sudah menjadi jamak muannats salim, harokat taknya cuma dua, ada kemungkinan, yaitu imma dhamma atau kasroh. Jadi nggak ada harokat tak untuk jamak muannats salim yang fathah. Kalau dia mufrad bisa solihatun, solihatan, solihatin. Akan tetapi tidak akan pernah ada solihatan. Demikian. Kemudian catatan berikutnya, yang ketiga, bahwasannya kita tambahkan alif dan ta tersebut apabila isimnya itu mufradnya itu mufrad muannas yang tidak ketambahan, yang tidak ada tak marbutohnya, maka tinggal kita tambahkan alif dan ta. Misalnya Zainabu diakhiri oleh ba, bukan tak marbutoh, maka langsung kita tambahkan alif dan ta. Zainabatun, Zainabatin, enggak ada Zainabatan, ya. Maryamu, Maryamatun, Maryamatin, ya. Demikian pembahasan tentang jamak muannats salim. Kemudian tamrin, latihannya
ij'al jam'an muannatsan saliman. Jadikan jamak muannats salim. Tamrinnya adalah ij'al jam'an muannatsan saliman. Jadikan jamak muannats salim. Yang pertama contohnya sayyi'atun. Satu kejelekan. Diingat sayyi'atun. Bagaimana caranya? Kita tambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Kemudian catatan, karena ini isim mufradnya muannas yang diakhiri oleh tak marbutoh, maka tak marbutohnya dibuang terlebih dahulu. Sayyi'atun maka menjadi taknya dibuang, sayyi'ah, ya kan? Sayyi'ah tambahkan alif dan ta padanya. Sayyi'atun atau sayyi'atin. Enggak ada sayyi'atan. Kemudian jannatun, satu surga. Jannatun, jannatin. Makhluqatun, ya, satu makhluk menjadi makhluqatun, makhluqatin. Musyrikatun, seorang wanita musyrik. Musyrikatun, musyrikatin. Mu'minatun, seorang wanita mukmin. Mu'minatun, mu'minatin. Ya, sebenarnya tinggal dipanjangkan saja. Dholimatun, seorang wanita yang dolim menjadi dholimatun atau dholimatin. Kemudian alimatun, seorang wanita yang alim menjadi alimatun, alimatin. Maka kita lihat alimatun itu mufrad muannas, maka jamaknya juga jamak muannas salim. Beda dengan alimun, seorang laki-laki yang berilmu, maka dia jamaknya jamak mudzakkar salim. Alimuna, alimina. Atau nanti dia ada jamak yang lain, namanya jamak yang kelima atau yang ketiga untuk masalah jamak, yaitu jamak taksir. Nanti ulama'u. Kemudian sobirotun, yaitu seorang wanita yang sabar, maka menjadi sobirotun, sobirotin. Maka insya Allah mudah dan bisa difahami. Kemudian kebalikannya, ij'al mufrodan. Jadikan kata-kata berikut ini menjadi isim mufrad. Mujtahidatun, wanita-wanita yang rajin, ya, yang bersungguh-sungguh. Maka bagaimana mufradnya? Mujtahidatun. Ya, mufradnya adalah mujtahidatun. Jadi diganti tulisan untuk isim mufrad, maka memakai tak marbutoh. Kalau tak yang di situ namanya tak maftuhah, maka mujtahidatun. Hayawanatun menjadi hayawanatun. Hayawan, ya, hewan atau binatang. Qanitatun, itu wanita yang taat. Qanitat menjadi qanitatun. Hafidotun, ya, menjadi hafidotun, ya, seorang wanita yang hafidoh, yang menjaga. Solihatun menjadi solihatun. Kasiyatun, ya, itu wanita yang berpakaian. Kasiyatun maka menjadi kasiyatun. Nanti memakai tulisannya memakai tak marbutoh, bukan tak yang maftuhah, yang dibuka demikian tapi yang bulat, diikat. Ariyatun, yaitu wanita yang tidak berpakaian, menjadi ariyatun. Soimatun, wanita yang berpuasa, menjadi soimatun. Maka demikian pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang jamak muannas salim. Jadi pembahasan tentang jamak muannas salim. Nah, di jamak muannas salim itu syaratnya tadi bahwasanya yaitu dengan menambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Di akhir isim mufradnya. Maka apa saja yang bisa dijadikan jamak muannas salim? Yaitu semua nama wanita itu bisa dijadikan jamak muannas salim. Ya, semua nama wanita itu bisa dijadikan jamak muannas salim. Atau setiap kata yang diakhiri oleh tak marbutoh, itu juga bisa dijadikan jamak muannas salim, ya kan? Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu di sini poin yang kelima untuk pembagian isim ditinjau dari jumlahnya, dan dia jamak yang ketiga dari pembagian jamak, yaitu jam'ut taksiri, jamak taksir.
jam'ut taksiri, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir yaitu huwa ma taghayyara an surati mufradihi, yaitu jamak yang dia itu berubah dari bentuk mufradnya. Nah, di jamak yang dia itu berubah dari bentuk mufradnya. Beda dengan dua jamak sebelumnya, dikatakan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ada istilah salim, selamat dari perubahan bentuk mufrad. Tapi kalau jamak taksir, dia tidak selamat dari perubahan bentuk mufrad, maka berubah dari bentuk mufradnya. Artinya untuk permasalahan jamak taksir, intinya bahwasanya kita butuh menghafalnya, karena tidak ada kaidahnya sebagaimana jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Enggak ada kalau jamak taksir ditambahkan huruf apa dan apa dari isim mufradnya. Kita lihat contohnya waladun. Artinya satu orang anak laki-laki, waladun. Bisa nggak kita jadikan jamak mudzakkar salim? Kita katakan nggak bisa. Kenapa? Karena waladun ini bukan nama yang pertama. Dan yang kedua, waladun itu bukan sifat. Kalau dia bukan nama dan bukan sifat, nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jamaknya jamak apa? Maka jamak taksir. Nah, jamak taksir dari waladun, ya kita butuh menghafal, yaitu auladun. Anak laki-laki, ya kan? Banyak anak laki-laki itu auladun. Jadi berubah dari bentuk mufradnya, bukan kita katakan waladuna waladina. Maka yang benar jamak dari waladun adalah auladun, ya kan? Anak-anak laki-laki, ya, auladun. Ini jamak taksirnya. Maka dikatakan dia jamak taksir, yaitu apa? Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Itu yang awalnya dari wawu lam dal menjadi ada hamzahnya, ada wawunya, ada lamnya, ada alifnya, kemudian dal. Baitun, ya, satu rumah. Sama, bisa nggak jadikan jamak mudzakkar salim? Kita katakan nggak bisa. Kenapa? Karena baitun bukan nama. Bukan nama dia, bukan alam, istilahnya, bukan alam. Yang kedua, dan dia bukan sifat, ya, bukan sifat, maka tidak bisa jadikan jamak mudzakkar salim. Maka jamaknya adalah jamak taksir. Baitun menjadi jamak taksirnya perlu untuk kita hafalkan, yaitu buyutun, ya kan? Buyutun, rumah atau banyak rumah. Rojulun, satu orang lelaki menjadi rijalun. Ya, ini mutlak hafalan, ya, ini kita hafal semuanya. Daftarun, satu buku tulis menjadi dafatiru. Rasulun, seorang rasul menjadi rusulun, ya, banyak rasul. Jadi lebih ringkas malahan. Masjidun, satu masjid, kalau banyak masjid menjadi masajidu, ya kan? Masjid, masajidu. Bagaimana kita mengetahui, ya kan? Bagaimana kita mengetahui jamak muannas salim? Bagaimana kita mengetahui jamak taksir? Yaitu di sini dikatakan oleh penulis Ustadz Aceh Zakaria, wa yu'rafu dzalika, dan jamak taksir tersebut dapat diketahui birruju'i ilal qawamisi, yaitu dengan kita merujuk, yaitu kembali kepada kamus, yaitu melihat kamus, wa kathratil ittila'i wal qiraati, kemudian banyak-banyak menelaah dan banyak membaca. Ini kita mengetahui jamak taksir. Nah, untuk kaidahnya ya tadi sudah disebutkan bahwasanya apabila kata tersebut bukan nama, ya kan, bukan sifat, maka jamaknya jamak taksir. Tinggal kita tentukan jamak taksirnya itu apa, caranya bagaimana? Birruju'i ilal qawamis. Itu kita kembali merujuk kepada kamus, kasratil ittila wal qiraah, banyak menelaah, ya, banyak membaca. Maka ini caranya. Sekarang kita lanjutkan al-amthilatu, ya, contoh-contoh. Al-amthilah ini juga jamak taksir dari mithlun, ya, jamak taksir dari mithlun. Al-amthilatu, misalnya ra'sun, ya, artinya kepala, ya kan? Satu kepala itu namanya ra'sun. Kepala bukan nama, bukan sifat, ya, bukan alam, bukan sifat. Maka jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Nah, di sini jamaknya taksir.
ru'usun, ya kan? Ru'usun, banyak kepala, itu namanya ru'usun. Rijlun, kaki, jamaknya arjulun. Ainun, mata, menjadi ayunun, ya kan? Banyak mata. Batnun, itu perut, menjadi butunun, ya. Kitabun, satu kitab, satu buku, menjadi kutubun, ya, kutubun. Asadun, singa, ya, satu singa menjadi usudun. Yaumun, satu hari, jamaknya adalah ayyamun. Syahrun, satu bulan, jamaknya ashurun. Wajihun, wajah, ya, jamaknya adalah wujuhun. Maka ini kembalinya adalah kita melihat kamus, banyak menelaah dan banyak membaca. Maka inilah pembahasan tentang jamak. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mempelajari macam-macam isim ditinjau dari adat, ditinjau dari bilangannya, ditinjau dari jumlahnya. Isim terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, menunjukkan bilangannya 1, misalnya muslimun, seorang muslim. Kemudian mukminun, seorang yang beriman, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah musanna. Musanna itu isim, yaitu yang menunjukkan alas naini, menunjukkan 2, au itsnatain, atau 2 tapi untuk perempuan. Misalnya mufradnya muslimatun, musannanya muslimatani, muslimataini. Karena musanna itu kita menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Kemudian yang ketiga adalah jamak. Jamak terbagi lagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Dan kita sudah membahasnya. Jamak mudzakkar salim itu apa definisinya, bagaimana cara menambahkannya, atau cara membuatnya itu bagaimana, kita sudah jelaskan. Sekarang kita masuk ke halaman 8. Khulasatu aqsamil ismi. Ringkasan macam-macam isim tadi, yaitu ringkasan untuk isim ditinjau dari adatnya, dari jumlahnya, dari bilangannya. Ringkasannya adalah ada 3, mufradun, musannan, sama jam'un. Mufrad, musanna, sama jamak. Kita lihat di situ halaman 8 di kitab Al-Muyassaru fi ilmin nahwi, yaitu contoh yang mufrad, misalnya kafirun, seorang kafir, maka musannanya kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, menjadi kafironi, kafiroini. Jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, kafiruna, kafirina. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Atau kita bisa katakan dia juga memiliki jamak taksir, yaitu kufarun. Orang-orang kafir itu bisa kita katakan kafiruna, kafirina, atau kufarun. Kemudian munafikun, seorang munafik, dia isim mufrad, musannanya munafikoni, munafikoini. Kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun padanya. Jamaknya jamak mudzakkar salim, karena munafikun itu merupakan sifat. Munafikun itu sifat, maka dia bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Caranya bagaimana? Kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun, maka menjadi munafikuna, munafikina. Munafikuna, munafikina. Kemudian solihatun, dia mufrad, dan mufradnya adalah mufrad muannas. Solihatun itu mufradnya adalah mufrad muannas. Apa tandanya? Diakhiri oleh tak marbutoh. Diakhiri oleh tak marbutoh. Apabila mufradnya mufrad muannas, nanti jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, akan tetapi jamaknya jamak muannas salim. Kita lihat contohnya, solihatun, musannanya adalah solihatani, tambahkan alif dan nun, atau solihataini, tambahkan ya dan nun. Kemudian jamaknya bukan solihatuna, akan tetapi solihatun atau solihatin. Jamaknya jamak muannas salim. Dibuang dahulu tak marbutohnya, kemudian tambahkan alif dan ta. Kemudian sobirotun, seorang wanita yang sabar, menjadi sobirotani, sobirotaini. Jamaknya sobirotun atau sobirotin. Kemudian contoh yang jamak taksir adalah daftarun.
satu buku tulis, daftarun. Musannanya daftaroni, daftaroini. Jamaknya karena daftarun itu bukan alam dan dia bukan sifat, maka jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Akan tetapi jamak taksir, yaitu dafatiru. Dafatiru. Waladun, satu orang anak laki-laki. Waladani, waladaini. Ini bentuk musannana. Sedangkan bentuk jamaknya adalah jamak taksir, yaitu auladun. Maka demikian pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khulasoh yaitu ringkasan untuk pembahasan jamak. Untuk pertemuan terakhir pada hari ini, kita tamrin di halaman ke-9. Dan insya Allah untuk isim berikutnya, poin yang ke-6, ada istilah al-asma'ul khamsah. Kita lanjutkan besok hari. Kita pertemuan terakhir ini, untuk hari ini adalah at-tamrin, latihan, yaitu perintahnya ij'al jam'an munasiban minal kalimati al-atiyati. Jadikan jamak yang munasib, yang sesuai untuk kata-kata berikut ini. Yang pertama, muhassinatun. Muhassinatun, satu orang yang berbuat baik, dia muannas, perempuan. Apa tandanya? Ada tak marbutohnya. Apa jamaknya? Jika demikian, maka kita katakan jamaknya pasti jamak muannas salim, karena dia mufradnya mufrad muannas, diakhiri oleh tak marbutoh. Maka jamaknya adalah muhassinatun, muhassinatin. Muhassinatun, muhassinatin. Kemudian mak'adun, ya, tempat untuk duduk. Tempat untuk duduk. Apakah dia alam, ya, nama, atau dia sifat? Maka kita katakan bukan. Maka jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim, tapi jamaknya jamak taksir. Maka mak'adun jamaknya maqaidu, ya kan? Tempat-tempat duduk. Babun, pintu. Babun bukan nama, ya, bukan alam maksudnya, dan juga bukan sifat. Maka jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Maka dia yang benar jamaknya taksir. Babun adalah abwabun, pintu-pintu. Nasirun, nah ini orang yang menolong, maka dia sifat orang yang menolong. Maka bisa jamaknya jamak mudzakkar salim, yaitu nasiruna, nasirina. Shaimun, orang yang berpuasa. Sama juga ini sifat, maka menjadi shaimuna, shaimina. Shaimatun, seorang wanita yang berpuasa, sifat juga, akan tetapi diakhiri oleh tak marbutoh. Maka mufradnya mufrad muannas. Apabila mufradnya muannas, maka jamaknya juga jamak muannas salim. Maka shaimatun, shaimatin. Mujtahidun, seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh, yang rajin. Dia sifat, ya, yang bersungguh-sungguh. Maka dia jamaknya mudzakkar salim. Mujtahiduna, mujtahidina. Mujtahidatun, ada tak marbutohnya. Sama artinya, ya apa? Sama bentuknya tapi beda artinya. Kalau ini adalah seorang wanita yang bersungguh-sungguh, maka jamaknya muannas salim. Mujtahidatun, mujtahidatin. Kursiyun, kursi, satu kursi. Dia mufrad. Tetapi karena dia bukan alam dan bukan sifat, maka jamaknya taksir, yaitu karosiyu. Kolamun, satu pena, ya kan, satu pena. Nah, sama juga dia bukan alam, bukan sifat, maka jamaknya jamak taksir. Kolamun jamaknya adalah aklamun, pena-pena. Fasikun, seorang yang fasik. Seorang yang fasik. Maka karena dia sifat, maka jamaknya bisa jamak mudzakkar salim. Fasikuna, fasikina. Atau kita bisa katakan fusakun, jamak taksirnya. Kemudian nahrun, ya kan? Nahrun artinya satu sungai. Sama, satu sungai bukan alam, bukan sifat, maka jamaknya jamak taksir. Mungkin sudah kita sering dengar anharun, ya kan? Anharun itu jamak taksir dari nahrun. Nabiyun, seorang nabi. Nabiyun, seorang nabi. Dia jamaknya bisa mudzakkar salim, bisa jamak taksir. Nabiyuna, nabiyina, atau ambiya'u. Sodikotun, ya. Sodikon, seorang wanita yang sodik, yang benar, yang jujur. Maka jamaknya sodikotun, sodikotin. Musrikatun, seorang wanita musrik. Musrikatun, musrikatin.
faizun, seorang yang faiz, yang beruntung, ya. Faizuna faizina. Jannatun, satu surga. Maka jamaknya jamak muannas salim nanti. Jannatun, jannatin. Nurun, satu cahaya. Maka menjadi, karena dia bukan alam dan bukan sifat, maka menjadi jamaknya jamak taksir. Jamak taksirnya nurun adalah anwarun. Di anwarun itu jamak taksir dari nurun. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang kitab Nahwu, yaitu Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Kita sampai ke dalam halaman 9 dari kitab Al-Muyassar. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, sehingga dapat menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab, khususnya tentang ilmu nahwu. Yang kita akhiri, jika ada kesalahannya, ana mohon maaf. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Baik pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk pembahasan di pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Didi hafizahullah taala dengan membahas pelajaran ilmu nahwu dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Anda semuanya yang ingin berinteraktif bisa langsung mengirimkan melalui line telepon kami di 081392425527. Sekali lagi untuk interaktif Anda bisa menghubungi di line telepon kami di nomor 081392425527. Kemudian untuk pertanyaan juga bisa Anda layangkan ke pesan singkat melalui ID Yahoo kami di kajian_Jogja atau kajian Jogja. Namun dapat juga Anda layangkan di contacting box di alamat website www.radiomuslim.com. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita angkat pesan singkat yang masuk melalui website dari saudara kita. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya mau minta saran. Saat ini saya sedang belajar bahasa Arab tentang kitab Durusul Lughah. Akan tetapi saya merasa tidak paham untuk pemula yang masih awam bahasa Arab seperti saya. Sebaiknya memakai kitab apakah dalam belajar? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz, silakan. Seorang yang ketika dia memulai belajar bahasa Arab, misalnya memulai dengan kitab Durusul Lughah, maka ini baik juga, karena Durusul Lughah di situ kalau nggak salah ada 3 jilid, dan dia khususnya nanti yaitu titik beratnya adalah dalam hal muhadatsah, supaya seorang itu bisa yaitu berbicara dalam bahasa Arab. Akan tetapi apabila seorang itu tinggal tergantung target dia itu apa. Kalau dia menginginkan untuk mengerti tentang permasalahan nahwu atau kaidah-kaidah dalam bahasa Arab supaya dia bisa membaca kitabnya para ulama, maka dia belajar kitab-kitab nahwu. Dan wallahu taala alam, kalau kitab nahwu yang ada di Indonesia ini, untuk mungkin yang sudah kita ketahui, yang sudah dipelajari oleh banyak ikhwah-ikhwah kita semuanya, para mahasiswa misalnya yang ada di UGM, maka banyak menggunakan kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, karena kitabnya tipis, kitabnya ringkas, banyak memberikan contoh di dalamnya, kemudian penjelasannya juga singkat, insya Allah mudah untuk difahami. Dan tak masalah seorang ketika dia memulai belajar dengan menggunakan kitab Durusul Lughah. Ini titik beratnya adalah supaya seorang itu bisa berbicara dalam bahasa Arab, atau istilahnya muhadatsah. Kalau seorang belajar Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, misalnya ini titik beratnya adalah seorang supaya dia mengetahui keadaan akhir suatu kata. Apabila dia setelah belajar nahwu, kemudian belajar sorof, ya, sebelum harokat terakhirnya itu bangunannya bagaimana, bentuknya katanya itu bagaimana, maka ini kita pelajari di sorof. Ketika sudah belajar nahwu kemudian belajar sorof, maka diharapkan orang tersebut bisa membaca kitab para ulama, dan ini tujuan utama. Tujuan utama belajar ilmu nahwu, sebagaimana kemarin kita jelaskan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah untuk yaitu fahmu kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi saya ulangi,
Apabila seorang dia memang menginginkan untuk bisa berbicara dalam bahasa Arab, maka tidak mengapa dia belajar kitab Durusul Lughah, dan itu kitabnya bagus ya, kitabnya bagus ya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari pertanyaan pesan. Baik, pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah kita mengetahui jamak taksir ketika membaca dalam sebuah kitab? Ya, tafadhol Ustaz. Kita mengetahui jamak taksir ketika kita membaca dalam kitab, maka tadi dikatakan bahwasanya wa yu'rafu dzalika, dikatakan oleh Ustaz Aceh Zakaria dalam kitab Al-Muyassar, diketahui hal tersebut maksudnya jamak taksir, yaitu bagaimana firruju'i ilal qawamisi, dengan kita melihat kamus. Ya, pertama melihat kamus, kemudian kafratul ittila wal qiraah, banyak menelaah dan membaca. Akan tapi apabila seseorang itu sudah banyak, dia misalnya sudah belajar, pernah belajar kitab nahwu misalnya Muyassar, kemudian dijelaskan jamak taksir sedikit, kemudian dia banyak mengikuti kajian-kajian yang itu kajian kitab, maka ini bermanfaat sekali untuk seorang penuntut ilmu. Dia banyak mengikuti kajian dan itu kajian kitab, dan dia mempunyai kitabnya, kemudian ustadznya membacakannya, maka ini bermanfaat sekali untuk dia, baik untuk menambah kosakatanya, ya kan, menambah mufrodat untuk dia, atau dia mengetahui bagaimana ustadz tersebut membacanya. Maka untuk jamak taksir, maka tidak ada cara lain untuk kita ketahui kecuali kita apa? Yaitu banyak membaca, ya kan, banyak menelaah, melihat kamus, dan demikian. Mungkin banyak kajian, atau kita banyak belajar kitab-kitab nahwu, maka kita akan mengetahui di sana contoh-contoh jamak taksir. Dan dengan berjalannya waktu kita belajar, ya, karena seorang belajar itu, kata Imam Syafi'i, salah satunya adalah tuluz zaman, ya, membutuhkan waktu yang panjang. Maka bersabar, kita mengetahui jamak taksir, insyaallah, ya. Tadi kita jelaskan, yaitu kita melihat ke kamus, banyak menelaah dan banyak membaca. Wallahu a'lam. Ya, baiklah pendengar Sahabat Muslim, kami membuka, silakan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan di line telepon kami untuk interaktif dapat menghubungi di nomor 081392425527. Sekali lagi untuk line interaktif bisa Anda menghubungi di 081392425527. Untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa melayangkannya melalui ID Yahoo Messenger kami di kajian_Jogja atau kajian Jogja, dan dapat juga melalui kotak pink box di website dengan alamat www.radiomuslim.com. Baik, saat ada waktu beberapa menit lagi saat ini pertanyaan dari kontak pink box di website. Pertanyaannya, Zat, mohon maaf, tolong berikan penjelasan tentang alam dan sifat. Silakan Ustaz. Untuk alam itu jelaskan oleh para ulama nahwu, itu maksudnya adalah nama, jadi nama dia. Misalnya nama-nama orang, ya kan? Misalnya Muhammadun, Aliyun, ya kan? Maka ini yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Maka dia nama. Misalnya kita katakan saja mudahnya adalah nama untuk nama-nama orang. Muhammadun, Aliyun, ya kan? Amirun, dan seterusnya. Kemudian untuk sifat, kalau kita mempelajari nanti kitab-kitab, misalnya kitab Shoroh, maka kita akan mengetahui apa itu sifat. Jadi mudahnya untuk sifat itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya orang yang, misalnya sobirun, orang yang sabar, atau dia mengikuti pola, ya kan? Polanya adalah dalam bahasa Arab itu ada kata, kalau kita belajar Shoroh itu ada kata yang namanya wazan atau pola. Kalau kata tersebut memiliki pola fa'ilun, yani dalam bahasa Arab biasanya yang dibuat pola adalah huruf fa, ain, ya, sama lam. Kalau pola tersebut, pola kata tersebut adalah fa'ilun, maka ini namanya sifat, ya, ini namanya sifat, salah satu di antara sifat. Misalnya sobirun itu orang yang sabar, maka dia sifat orangnya, bukan nama orang atau yang lainnya, dia merupakan sifat. Atau mudahnya, apabila antum menemui, ya kan, kata dalam bahasa Arab yang dia itu polanya atau wazannya, istilahnya dia memiliki wazan fa'ilun, misalnya alimun, sobirun, kafirun, sodikun, dan seterusnya, maka ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Maka ini termasuk sifat.
untuk pengetahuan lebih lanjut tentang masalah sifat, kita bisa belajar sorof, ya kan? Di sana ada istilah isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Atau ketika kita kalau sudah mempelajari kitab Muyassar, kemudian lanjut ke kitab berikutnya, misalnya Muhtarat, kemudian Mulakhos, maka di sana akan dijelaskan syarat-syarat jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, musanna, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Iya, baik Ustaz. Kita cukupkan Ustaz perkajian di pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan esok hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kita tutup Ustaz kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.